Baik, sambil kita nunggu yang lain ya. Ya, Ustaz. Oh ya, bentar ya untuk halamannya. Terakhir kita di pelajaran yang ke-12 ya, kalau nggak salah. Ana cek dulu. Hmm, sebenarnya ini materi di pelajaran ke-13 ini hampir sama ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ya kita melanjutkan eh, kita sudah sampai di materi yang ke-13 ya. Di sini sedikit kita mengulas ya. Sebenarnya ini materi apa tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya yang kita bahas di Al-Fiqhiyah ya. Al-Fiqhiyah itu untuk laki-laki. Jadi kalau kita lihat Al-Fata, Al-Fata itu kan pemuda ya. Pemuda, berarti laki-laki ya, pemuda. Perempuan kita katakan pemudi ya. Pemuda-pemudi. Nah, Al-Fata itu pemuda. Sedangkan kalau pakai ta, Al-Fata itu pemudi. Ya, jadi ada beberapa kalimat di dalam bahasa Arab itu yang berbeda antara mudzakkar dan muannasnya. Nah, di sini khususnya ada tambahan ta ya kalau kita lihat marbutah di akhir kalimatnya. Ini yang membedakan antara jenis laki-laki atau mudzakarnya dengan muannasnya. Nah, sekarang yang kita lihat di sini al-fatayat ya, ini adalah jamak dari al-fatatu. Ya, jamak dari al-fatatu. Al-fatayatu ini jamak dari al-fatat. Pemudi berarti. Berarti ini para pemudi. Ya, para pemudi. Karena jamaknya al-fata sudah kita bahas pada materi sebelumnya, itu adalah al-fityah. Nah, ini pentingnya nanti menghafal ya, menghafal kalimat-kalimat jamak. Jadi nanti kita, karena kalau sudah hafal, sudah sering membaca kalimat-kalimat jamak dan mufrad itu, kita langsung nanti, oh ini jamaknya ini, oh ini mufradnya ini misalnya. Nah, kita lanjut. Untuk penggunaan isim isyarahnya itu sama. Kalau sebelumnya kita mengatakan haulail fityah, para pemuda, ya, haulail fityah, ya, maka sekarang kita juga menggunakan haulail fatayat, sama. Jadi penggunaan haula ini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Siapa mereka para pemudi atau siapa mereka para pemuda sama-sama menggunakan haula. Ya, netral. Di sini man haulail fatayatu kita harokati dhammah ya. Nah, nanti dibiasakan ya setelah penggunaan kata tanyaman itu biasanya kalimatnya dibaca rofa atau dhammah ya. Man huwa misalnya atau man ismuhu misalnya atau man abuhu misalnya ya.
Man abuhu. Nah, ini juga kita melihat abuhu dibaca dhammah atau dibaca rofa lah ya, dibaca marfu. Jadi setelah eh, kata man itu biasakan nanti dibaca rofa ataupun dibaca dhammah di sini ya. Ya ahlan ya. Yang sedang di perjalanan semoga itu nanti dipermudah di perjalanannya amin. Baik ya, nanti disimak saja nanti ada rekaman ya nanti bisa diputar ulang. Baik, lebih baik kita lanjut. Itu untuk penggunaan haulai dan kalimat setelah man kita gemahkan. Nah ini materi sepele tapi penting nanti ya. Materinya sepele tapi penting. Kemudian kita melihat ada kalimat ya Maryam. Nah kalimat ya Maryam ini sering kita temukan ya. Ini adalah em, kata nida kalau kita lihat ya. Nida itu apa? Panggilan. Disebut dengan harfun nida nanti. Ya. Huruf yang digunakan untuk memanggil. Ya, panggilan. Wahai misalnya. Kalau kita bahas Indonesia kan itu kan wahai. Ya Maryam, wahai Maryam. Ya Maryam, wahai Maryam. Nah kita lihat juga kalimat setelah ya itu didomahkan juga di sini. Ini juga nanti bisa kita kiaskan ya. Jadi kalimat yang terletak setelah ya, kalau kalimatnya itu bentuknya mufrad ya, di sini kan mufrad ya, tidak bergabung dengan kalimat lain. Maka itu kita domahkan nanti. Ya Muhammadu, ya Umaru, ya Fatimatu. Nah, ya Fatimah bisa. Kita domahkan. Ya Aisyah, ya Aisyah tuh. Ya, jadi nanti dibiasakan kalimat yang terletak setelah ya, kalau dia bentuknya mufrad seperti ini ya, artinya cuma satu kalimat, itu kita domahkan juga. Baik, diingat ya, dicatat materi-materinya tentang materi haulai tadi yang bisa digunakan netral, baik untuk mudzakkar ataupun muannas. Kemudian kalimat setelah man, kemudian fatayat itu jamak dari al-fatatu tadi, kemudian kalimat yang terletak setelah dia. Kita lanjut. Hunna zamilati. Mereka dijawab oleh Maryam zamilah. Zamilat. Nah, ini jamak berarti ya. Zamilat. Nah, ini ada alif. Ada alif, ada ta. Ini pertanda jamak. Jamak mu'anas. Mereka adalah teman-temanku, kata Maryam. Kita lanjut. A'akhawatun hunna. Ya. A'akhawat hunna. Artinya mereka perempuan kah? Gitu. Dijawab na'am. Hunna akhawat. Betul. Mereka akhawat. Man abuhunna. Nah ini yang tadi kita pakai ya. Man abuhunna. Man abuhunna. Siapa ayah mereka? Dijawab oleh Maryam. Abuhunna Syekh Bilal. Ya, ayah mereka Syekh Bilal. Ummuhunna ustadati. Ya, ustadati. Ibu mereka itu ustadahku, kata Maryam. Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasah. Ya, rumah mereka dekat dari madrasah. Ini materi mudah ya. Ini cuma saya tekankan di tadi penggunaan al-fatayat saja dan kemudian beberapa materi. Secara umum materi ini masih sama dengan materi sebelumnya yang di bagian alif ya, yang di al-fityah sebelumnya kita bahas. Ini kita lihat sekilas. Jadi nanti hanya perubahan dari hadihi ya, misal di sini hadihi bintun menjadi haulai banatun, hadihi talibah menjadi haulai talibat dan semuanya sama. Tidak ada perubahan. Kita lanjut saja dulu ya. Nah ini. Jadi penggunaan hada, hadihi, dan haulai. Ini disebut dengan isim isyarah lil qarib. Apa itu isim isyarah lil qarib? Kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk
objek yang jaraknya dekat. Ya, menunjuk objek yang jaraknya dekat. Kalau kita di bahasa Indonesia itu menggunakan ini ya, ini misalnya, kata ini ya, maka dalam bahasa Arab ini itu disebut dengan isim isyarah lil qarib ya, disebut dengan isim isyarah lil qarib. Penggunaan ini ya, kata ini ya, itu untuk menunjuk objek yang jaraknya dekat atau berada di depan mata kita misalnya. Maka disebut isim isyarah lil qarib. Qarib itu kan dekat. Apa saja isim isyarahnya? Hadza untuk laki-laki ataupun yang tidak ada tanda-tanda perempuan. Hadza kitabun. Ini kitab. Kalau kitabnya itu ada di depannya ataupun kitab itu dekat ya jaraknya dengan orang yang mengatakan. Hadhihi kurrosatun misalnya. Hadhihi talibatun. Ini pelajar, pelajar perempuan. Maka kita pakainya hadhihi. Kenapa? Karena yang kita tunjuk itu dia muannas. Kurrosatun, apalagi miqlamatun misalnya. Pokoknya yang tun-tun itu ya, yang terakhiran ta. Hadhihi imra'atun misalnya. Hadhihi jawalatun. Yang berakhiran ta itu kita anggap dia muannas. Sekalipun barang kan nggak ada genrenya, tapi berakhiran ta kita samakan seolah dia perempuan. Yaitu ya, penggunaan hada dan hadihi ini untuk isim isyarah atau kata tunjuk dekat. Nah, dekat dan jauh itu sebenarnya nggak ada ukuran. Maksudnya berapa meter Ustaz dibilang jauh dan berapa meter dibilang dekat itu kembali ke kebiasaan pada umumnya saja. Karena terkadang Al-Quran juga menggunakan penggunaannya itu berbeda. Ya, seperti misalnya dalikal kitabu. Allah mengatakan dengan menggunakan isim isyarah lil ba'id misalnya. Dalika itu kan untuk isim isyarah jauh nanti ya. Padahal Al-Quran itu kan ada di hadapan kita. Tetapi Allah menggunakan dalika yang seolah itu jauh. Karena Al-Quran itu sebenarnya bisa jauh dan dekat. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan hadal kitab misalnya. Karena memang Al-Quran itu bisa jauh dan bisa dekat tergantung bagaimana seseorang nanti berinteraksi dengan Al-Quran dan asumsi seseorang terhadap Al-Quran itu sendiri nanti akan terlihat. Maka bukan dilihat dari jaraknya. Kalau kita lihat dalam suatu kondisi nanti terlihat bagaimana orang itu ada nggak Al-Quran di dalam hatinya. Ya, itu kita kesampingkan dulu ya, karena itu nanti dalam ilmu balaghah dibahasnya lebih detail. Kita fokus dulu ke hal-hal dasar ya. Jadi hada dan hadihi ini digunakan untuk kata tunjuk dekat. Nah, sekarang haula'i ini sudah dijelaskan tadi sebenarnya ya. Haula'i ini sama bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Ya, tulab ini mudzakkar, talibat itu muannas. Ya, penggunaannya tapi untuk yang jamak. Kalau hada hadihi ini untuk yang mufrad. Ya, mufrad. Mufrad atau mufradah. Mufrad atau mufradah. Mufradah berarti untuk yang perempuan. Ya, jadi kalau barangnya itu satu, atau objeknya itu satu, atau orangnya itu satu, maka kita bilangnya hada. Tapi kalau banyak, tiga, empat, misalnya pakainya haula. Kalau dua nanti beda lagi, ada hada nih nanti ya. Kalau dua nanti ada hada nih, atau hatani. Ya. Ini hatani haulai misalnya nanti. Nah, nanti ada penggunaan untuk yang dua. Kita difokuskan ke satu dan tiga dulu. Satu dan jamak dulu. Mufrad dan jamak. Nanti yang dua nanti di belakang. Karena yang dua itu nanti agak ribet nanti dalam penggunaannya. Jadi kita diarahkan yang mudah dulu di juz pertama ini. Jadi yang banyak juga di situ ya mufrad dan jamak akan dibutuhkan. Baik, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ya. Nggak usah nunggu di akhir sesi agar bisa kita bahas juga. Al-kalimat al-jadidah, kalimat-kalimat baru. Di sini ada kata zaujun. Nah, kalau ada tanda jim seperti ini ya, ini nanti diingat ya. Kalau ada tanda jim, kemudian titik dua, berarti ini jamak. Jim di situ maksudnya jamak. Jamaknya gitu. Az-zauju ini bentuk mufrad.
Jamaknya zaujun itu apa? Azwajun. Ya, seperti itu nanti. Jadi jim itu tanda jamak. Jamaknya apa? Titik dua sekian. Zaujun itu suami ya kalau kita lihat. Tapi terkadang bisa diartikan istri juga. Ya, zaujun itu suami, tetapi di dalam Al-Quran terkadang Allah mengatakan uskun anta wa zaujukal jannah misalnya. Ya, Allah mengatakan kata-kata zaujun yang dimaksud adalah Hawa ya, uh, istri ataupun perempuan. Tetapi umumnya kita melihat dalam bahasa Arab kalau zaujun itu suami. Kalau zaujatun ada taknya baru itu istri. Ya, zaujun atau zaujatun ya, seperti itu. Tapi sebenarnya bahasa fasihnya atau yang fusha itu suami dan istri itu sama-sama zaujun. Ya, itu bahasa fushahnya. Tetapi terkadang orang masih bingung kalau menggunakan zaujun untuk perempuan atau untuk istri, terkadang tidak terbiasa. Makanya yang digunakan biasanya zaujatun. Dua-duanya benar, gak ada yang salah ya. Zaujun, zaujatun. Makanya itu uniknya bahasa Arab itu seperti itu. Jadi apa? Banyak perbedaan, banyak juga nanti apa? Perluasan materi dan lain semacam. Di sini al-mar'ah biduni al bacanya imro'ah. Kalau pakai al bacanya al-mar'ah, kalau tanpa al imro'ah. Nah, nanti ada pembahasan juga permasalahan hamzah-hamzah yang di situ hilang ketika ada al misalnya. Artinya hamzah di situ bukan hamzah qata, bukan hamzah yang terus menempel pada suatu kalimat. Hamzah tersebut akan datang dan hilang nanti sesuai dengan kebutuhan. Ya, al-mar'ah, imro'ah. Nah, ini kan ada sedikit perbedaan. Ini nanti min ikhtilafil lughataini disebutnya dalam ilmu sorof. Kalau kita lihat di kitab-kitab sorof yang udah tinggi nanti dijelaskannya. Udah secara umum ketahui saja dulu bahwa al-mar'ah atau imro'ah itu sama secara arti perempuan. Ya, perempuan. Penggunaannya hada apa hadihi? Ya tentu hadihi. Ya. Hadihil mar'ah. Hadihi imro'ah. Misalnya. Kalau zaujun ini hada. Ya. Hada zauju. Ya. Hada zaujun. Al-mar'ah ini jamaknya nanti tidak menggunakan al-mar'at tapi nisaun. Ini unik ya. Termasuk kalimat yang antara mufrad dengan jamaknya itu jauh. Ya, mufrad dengan jamaknya itu jauh perubahannya. Ya, mar'ah menjadi nisa misalnya. Surah An-Nisa misalnya dalam Al-Qur'an yang menjelaskan perempuan-perempuan. Nah, jamak berarti ya An-Nisa, nisaun. Jadi kalau kita melihat ada beberapa kalimat itu yang antara mufrad dan jamaknya itu jauh tidak ada kemiripan sama sekali dan mungkin kalau orang yang baru belajar itu dikiranya antara mar'ah dengan nisa itu tidak ada kaitan ataupun beda ataupun sama-sama jamak misalnya atau sama-sama mufrad. Qoribun artinya dekat ya. Kenapa kita belajar jamak sekarang? Untuk nanti melatih ya. Ketika sebelum-sebelumnya di materi-materi 1, 2, 3 kita hanya berkutat di pelajaran mufrad saja, maka di materi-materi belasan ini kita diarahkan ke materi-materi jamak. Ula ikhwati wa ulaika asdiqai. Ulaika itu nanti untuk yang jauh nanti ada setelah ini dibahas ya. Ya, jadi penggunaan hada hadihi haulai sudah kita bahas. Ya, Bentar, Ustaz. Untuk ya. kata apa huruf adanya huruf jim yang seperti apa itu Hmm, zaujun jim itu jimnya terus kan ada titik dua. dua. Nah, jim yang terakhir itu yang menunjukkan ini nyata apa? Kalau kalimat itu jamak gitu. Iya, setelah jim ya, setelah titik dua itu yang jamak. Oh, Jim titik dua, terus ada kalimat, nah itu kalimat jamaknya. Itu kalimat jamak. Setelah iya. jim ya, sebelum jim itu yang mufrad. Kalimat jim. Oh, yang ada alnya itu yang mufrad, tapi kalau yang setelahnya itu baru Oh jamak. enggak, al dengan
Ya, oke di situ ya. Tapi tidak mesti pakai al nanti. Di kamus ini nanti apa gunanya juga memahami ini nanti di kamus. Nanti di kamus itu juga ada. Mungkin yang punya kitab fisik bisa dilihat ya. Di dalam kamus itu juga nanti teorinya sama. Jadi ada kalimat misalnya kitabun. Kemudian ada jim. Kemudian titik dua kutubun. Nah itu ya. Nanti seperti ini nanti formatnya. Kalau yang punya kamus Munawir misalnya nanti bisa dilihat. Kitabun. Nah, kalimat sebelum jim ya, yang berarti sebelah kanannya itu mufrad. Mufrad. Nah, sebelah kirinya atau setelah jim ini dia jamaknya gitu. Nah, kutubun. Ini hanya teori saja ya. Nanti bukan hanya di kitab ini saja, tapi di kamus-kamus nanti ya juga seperti itu. Jadi biar gak bingung aja. Jim ini tanda apa? Nah, seperti itu nanti ada yang bertanya. Jim itu sebenarnya singkatan dari jamak. Jim itu singkatan dari jamak. Oke, ada lagi? Cukup, kita lanjut. Itu untuk penggunaan tadi haulai. Coba kita lanjut dulu. Nah ini ya, ini ulaika. Ini disebut isim isyarah lil ba'id. Kalau sebelumnya lil qarib, ini lil ba'id. Kata tunjuk digunakan untuk objek yang jauh. Ya, kalau orangnya itu ada di seberang misalnya, di seberang jalan ataupun ya pokoknya agak jauh gitu dari pandangan mata kita, maka kita pakainya bukan lagi hada, ya, bukan ini, tapi ya itu misalnya kan. Dalam bahasa Indonesia juga kita makainya nggak kalimat ini ya, tapi kalimatnya itu. Nah ini juga sama, dalika itu ya itu, gitu. Tilka itu ya itu. Gitu. Tapi penggunaan dalika ini untuk mudzakkar, sedangkan tilka ini untuk muannas. Ya, itu bedanya. Nah, dalika dan tilkah. Kalau selama ini mungkin mengira dalika itu untuk mudzakkar dan muannas, sekarang diganti ya, karena lebih fasih menggunakan tilkah untuk yang muannas. Jadi dalika ini untuk mudzakkar, di sini tolibun ya mudzakkar, murid laki-laki. Berarti kita makainya dalika. Kalau murid perempuan, tolibah, kita pakainya tilka. Ya, perbedaan antara dalika dan tilka. Dan lagi-lagi ini untuk mufrad. Dalika dan tilka ini untuk mufrad. Kalau jamak nanti pakainya ulaika. Jamaknya pakai ulaika. Dan ulaika ini bisa netral. Bisa untuk jamak laki-laki. Ya, ini jamak laki-laki ya. Jamak laki-laki. Saya singkat J ya. JLK, jamak laki-laki. Tolibat JPR ya. Jamak perempuan. Jadi ini dihafalkan juga nanti ya. Jadi jamak untuk para pelajar laki-laki itu tulabun. Jamak untuk pelajar perempuan itu tolibat. Ya, tolibat. Ulaika tolibatun. Jadi itu ya. Kalau isim jamak dari isim isyarah lil qarib haulai, kalau lil ba'id ulaika. Nah, jangan ketukar ya. Kadang orang ketukar. Ulaika itu untuk dekat, kalau apa haulai untuk dekat, kalau ulaika untuk jauh. Sama-sama jamak. Haulai dan ulaika sama-sama jamak, tapi bedanya di qorib dan ba'id. Lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke materi sekilas ya. Penggunaan fiil yang dia terletak setelah kalimat isim, yang isim tersebut nanti menjadi fa'il atau marji'ud dhamir ya. Nanti agak sedikit sulit ya kita lihat. Kita lihat dulu contohnya. Muhammadun dhahaba. Maryamu dhahabat. Muhammadun wa Hamid wa Ali. Ada tiga orang. Muhammad, Hamid, Ali. Berarti ini jamak ya. Karena minimal jamak itu tiga. Kalau Muhammad ini mufrad. Mufrad mudzakkar. Kita harus ketahui dulu jenis atau jumlahnya biar kita bisa nanti apa
menentukan fiilnya itu apa. Mufrad mudzakkar. Maryam ini mufradah muannasah ya. Mufradah muannasah. Mufrad dan muannas gitu. Mufradah muannas. Maryam, wa Aminah, wa Fatimah ini jamak, tapi perempuan mereka semua. Ya. Nah, kita lihat perbedaan zahaba, zahabat, zahabu dan zahabna. Ini pentingnya tasrifan yang saya sempat bahas ya. Nanti dihafal ya kitab tasrifannya. Nah, di sini nanti kalau dia sudah hafal itu nanti mudah untuk membentuk kalimat fi'il madinya. Jadi tinggal dihafal misalnya dari zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu misalnya. Tasrifan dihafal. Dahabat, dahabata, dahabna. Dahabta, dahabtuma, dahabtum. Dahabti, dahabtuma, dahabtunna. Dahabtu, dahabna. Nah, di sini dahaba ketika kalimat sebelumnya itu Muhammad. Muhammadun dahaba. Muhammad telah pergi. Muhammadun dahaba. Ya. Kalau Maryam tidak lagi dahabah tapi ada tambahan ta. Ya, kalau perempuan kemudian setelahnya fi'il madhi, nah fi'il madhinya itu harus ditambahi ta dan ta-nya itu sukun. Muhammadun Maryam dahabat. Kita ganti fi'il lain misalnya. Maryam akalat. Sama, ada tambahan ta-nya juga. Maryam ja'at. Maryam telah datang. Maryam qamat misalnya, bangun. Ya. Jadi kalau laki-laki itu bentuk fi'il madinya masih bentuk fi'il madi yang pertama, tidak ada perubahan gitu. Muhammadun ja'ah. Muhammadun akala, makan ya. Muhammadun qoma. Masih bentuk yang pertama. Ini relatif gampang berarti ya. Yang ini gampang karena ini fi'il madinya bentuk awal. Nah, yang terkadang orang salah di sini. Maryam bukan dahaba. Salah kalau kita nulis dahaba juga. Tetapi kita harus tambah ta dan tanya kita sukunkan. Dahabat ya, kemudian disambung. Dahabat. Gunanya ta ini ya untuk mengindikasikan bahwa pelakunya itu perempuan gitu. Ya, kalau ini bentuknya normal berarti pelakunya laki-laki dan satu orang. Karena kalau pelakunya dua orang atau tiga orang beda nanti. Kita lihat di sini Muhammad, Hamid dan Ali tiga orang. Ini jamak. Kita tidak mengatakan dahaba, tidak mengatakan dahabat, tetapi dahabu. Untuk jamak laki-laki, fi'il madhi tersebut ditambahi waw alif. Wawnya sukun. Kemudian huruf terakhirnya ini kan dahaba ya. Kita lihat di bentuk normalnya dulu, bentuk aslinya. Dahaba. Bentuk aslinya dal, ha dan ba. Dal, ha dan ba. Ada tiga hurufnya. Satu, dua, tiga. Nah, huruf terakhir itu yang mana? Ya huruf yang paling terakhir. Berarti ba di sini. Huruf ketiga lah kita lihat di sini. Huruf ketiganya itu ba. Harokatnya apa? Fathah. Karena fi'il madhi itu biasanya harokatnya fathah. Bentuk normalnya ya. Bentuk normalnya fathah. Bentuk aslinya. Nah, ketika dia bertemu dengan wawu, wawu jamak ini disebutnya ya. Dahab. Wawunya sukun. Ini disebut dengan wawul jam'i. Wawu yang menunjukkan jamak. Nah, fi'il madhi tadi yang berakhiran huruf ba yang berharokat fathah, sekarang kita domahkan. Dahabu. Ya, ini ya. Jadi untuk mengubah dari bentuk mufrad, ini kan mufrad ya, dahab, ke bentuk jamaknya, kita cukup menambahkan wawul jamak yang harokatnya sukun ya. Kemudian harokat akhir daripada fi'il madhi, ba-nya ini berarti ya, kita domahkan. Udah jadi berarti fiilnya sekarang sudah berbentuk jamak. Ya. Ini artinya apa? Menyesuaikan. Jadi fiil yang terletak setelah kalimat-kalimat isimnya, ini kan isim. Nama orang itu isim. Nama orang itu isim. Itu harus menyesuaikan jumlah isimnya atau jenis gender isimnya. Dahaba ini gender isimnya mudzakkar dan jumlahnya satu, berarti dahab. Dahabat ini dia isim ya sebelumnya mufradah atau ya jumlahnya satu dan gendernya perempuan, maka dahabat. Sedangkan dahabu isimnya ada tiga, Muhammad.
ada Hamid, ada Ali, 3 orang, dan gender mereka laki-laki, maka kita menggunakan waw alif. Ya, dan fiilnya didomah. Itu ya. Yang terakhir, kalau jamaknya perempuan, kita tidak menggunakan dhahabu. Ya, tidak menggunakan waw alif, tapi menggunakan nun. Nunnya berharokat fathah. Ya. Dan fiil madinya yang tadi fathah atau yang tadi dhammah sekarang tidak lagi, melainkan dia sukun sekarang. Ini ya. Jadi ada perbedaan. Sekarang fiil madinya kita sukun. Dhahabna. Dan ini juga berlaku nanti di fiil-fiil yang lain. Maka kita belajar satu fiil ini nanti berlaku juga untuk fiil-fiil yang lain. Kita ganti Ustaz, misalnya fiilnya jadi nasoroh. Dari dahaba kita ganti nasoroh. Ya, kita ganti nasoroh. Maka bunyinya nanti Maryam wa Aminah wa Fatimah nasor. Ya, roknya kita sukunkan karena ini huruf terakhir ya. Kemudian nunnya ini kita tambahkan nun. Nunnya fathah. Ini kita nunnya fathah. Coba kita latihan dulu ya untuk menguji sejauh mana pemahaman teman-teman ya. Jadi kita urutkan dari nama teratas. Seperti biasa. Sekarang coba saya ganti. Fiilnya itu bukan zahabah. Tapi misal fiilnya itu yang gampang dulu berarti ya. Jelasah coba. Jelasah. Jelasah ya. Berarti huruf terakhirnya sin. Ini nanti yang ada perubahan di sini berarti ya. Yang ada kalanya dhammah dan sukun berarti di sini. Tinggal nanti ditambah ta ataukah waw alif ataukah nun fathah di sini. Coba kita lihat dari siapa dulu pertama ini. Devi Sylvia Indra. Coba jelasah atau Maryam. Maryam gabungkan dengan jelasah. Bunyinya apa? Maryam. Anggap ada Maryam dulu sebelum kalimat jelasah ini. Maryam. Jelasahnya sekarang ditambahi apa? Maryamu. Siap? Kalau nggak siap, kita pindah orang. Oke, kita pindah ya. Coba Hasbi. Oh, ini tadi yang izin نعم kayaknya. نعم أستاذ. Hasbi, ya. Fadal. مريم جلست. Oke, ahsantah ya. Mumtaz. Jelasat ya. Jelasat. Tambah tak sukun. Nanti tempel ya seperti ini ataupun sambungkan. Ditulisannya nyambung. Jelasat ya. Maryamu jelasat. Coba selanjutnya gabungkan dengan Muhammad wa Hamid wa Ali. Muhammad wa Hamid wa Ali. Coba setelah Hasbi Khairiyah Ummu Maryam. Coba. Muhammad wa Hamid Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun Hmm. jalasu. Ahsanti ya. Mumtazah. Baik, betul ya. Muhammad wa Hamid wa Ali jalasu. Jalasu. Oke, sekarang selanjutnya Maryam wa Aminah wa Fatimah gabungkan dengan jalasa. Coba Misbahul Munir. Wujud. Maryam wa Aminah wa Fatimah jalasna. Ahsan. Tuntas ya, berarti sudah paham ya. Maryam wa Aminah wa Fatimah jalasna. Ya, seperti itu nanti ya, yang lain nanti tinggal disamakan. Nanti fiil apapun juga seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Muhammadun dahabah. Maryamu dahabat. Nah, nanti ada perbedaan tapi ya, itu pahami dulu ya. Nanti ada perbedaan kalau seandainya
fiilnya kita tarik ke depan. Dhahaba Muhammadun. Oke, masih sama. Dhahaba Muhammadun. Nah, ini terkadang orang, ini langsung kita pelajari saja ya satu paket ya, biar tahu perbedaannya. Dhahaba Muhammadun. Masih sama. Di sini kita tarik ke depan. Dhahabat Maryam. Masih sama. Fiilnya juga dhahabat. Dhahabat Maryam. Tetapi ini yang ada perbedaan di sini. Ya, kalau fiilnya kita tarik ke depan, di dua contoh ini nanti ada perbedaan. Ya, coba kita lihat. Kalau dhahabah kemudian dia bertemu dengan 3 isim. Kalau tadi kan bahasanya 3 isim bertemu dhahabah ya. Ingat ya, dibedakan ya bahasa saya ya. Bertemu itu maksudnya yang sebelah kanan, kemudian setelahnya yang sebelah kiri. Berarti yang sebelah kanan bertemu dengan yang sebelah kiri. Itu maksud. Berarti ini yang sebelah kanan kan Muhammad wa Hamid wa Ali ya. Yang sebelah kiri berarti ini 3 isim ketemu fiil gitu. Ini ya dipahami ya, jangan bingung ya. 3 isim bertemu fiil. Maka bunyinya seperti tadi. Ini juga 3 isim ya, 3 isim muannas ya, 3 isim perempuan ketemu fiil. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang kita balik. Kalau fiil ketemu isim. Berarti fiilnya yang sebelah kanan, isimnya yang sebelah kiri gitu. Kita balik posisi. Ini ada perbedaan kalau di jama'. Ya, ada perbedaan. Ini saya bahas di sini biar nanti gak bingung kalau ketemu dengan kalimat yang nanti sebaliknya gitu di materi selanjutnya, biar langsung satu paket ya. Baik. Coba kita masukkan fiil madhi dhahaba. Ya. Dhahaba kemudian bertemu dengan Muhammad. Muhammadun wa Hamidu wa Ali. Saya kasih harokat akhirnya aja ya. Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun. Nah, ketika fi'il madhi dhahabah di sini dia bertemu ya, dengan Muhammad wa Hamid wa Ali, ini kan jamak 3 ya. Ini kita tidak perlu mendatangkan waw alif. Ya. Tidak perlu mendatangkan waw alif. Kalau fi'ilnya yang ketemu mereka. Beda dengan tadi isimnya yang ketemu fi'il. Itu ya, ini ada perbedaan. Ya, kalau fi'ilnya duluan, kemudian iya, fa'il ini kan jadi fa'il nanti ya. I'rabnya nanti jadi fa'il. Sebenarnya tadi juga sama. I'rabnya tadi jadi fa'il juga, ada domir di situ, domir jamak ya, kembali ke mad wa hamil. Tapi di sini bedanya dahabahnya fi'ilnya di depan. Nah, ini kita tidak perlu mengatakan dahabu Muhammad wa Hamid wa Ali. Itu tidak perlu seperti itu. Ya, tidak perlu kita mendatangkan waw alif. Nah, ini pendapat jumhur an-nuhah. Siapa itu jumhur an-nuhah? Mayoritas ulama nahwu. Mayoritas ulama nahwu mengatakan tidak perlu kita mendatangkan waw alif ketika fa'ilnya itu disebut setelahnya. Fa'il jamak yang disebut setelah fi'il itu tidak perlu kita taruh tanda jamak di fi'il tersebut. Artinya fi'ilnya tetap dhahabah. Ya. Fi'ilnya tetap dhahabah. Berarti bacanya dhahaba Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun. Ya, gitu ya. Nah, ini kalau nggak dijelaskan nanti salah paham. Dikiranya kalau setiap nanti fi'il ketemu dengan isim yang jamak, dikiranya langsung diubah jamak semua. Enggak. Diubah jamak ketika fi'ilnya berada di belakang isim. Tetapi ketika berada di depan isim, itu kita menggunakan fi'il yang mufrad. Fi'il yang bentuk asli. Ya, dah. Ini pendapat siapa? Pendapat mayoritas ulama. Nah, kenapa saya katakan mayoritas? Karena ada perbedaan pendapat. Menurut minoritas ulama nahwu atau yang dikenal misalnya nanti ada kitab itu namanya nanti Ibnu Aqil, yaitu syarah dari Alfiyah Ibnu Malik misalnya.
atau di beberapa syarah yang lain ya tashil misalnya ya, di beberapa alfiyah juga di alfiyah alfiyah Ibnu Hajib misalnya, ataupun nanti di Suyuti ya, tapi ini lebih fokus ke nahwu kalau kita lihat ya, ke bahasa Arab itu Alfiyah Ibnu Malik. Nah di sini di situ ya di situ dijelaskan bahwa di kitab Al-Kawakibud Duriyah juga ada disebut dengan lughah akalunil baragis ya. Jadi ada suatu kaum itu mereka disebut dengan lughah akalunil baragis. Itu yang ini sekedar tambahan saja dari materi ya, sekedar menambah wawasan. Jadi ada istilah lughah akalunil baragis. Bahasa ini apa? Bahasa yang mana fiil ketika bertemu dengan jamak dia diikutkan jamak. Jadi kalau versi minoritas tadi akalunil baragis itu ya, pendapat kedua berarti itu dijamakkan. Berarti dhahabu Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun. Dijamakkan fiil. Tetapi ini pendapat minoritas. Kita pakainya yang mayoritas saja, yang umum, ya, yang umum. Nah, dari sini kita bisa ya mungkin sebelum ini kita tidak tahu bahwa dahaba atau dahabu itu ketika bertemu dengan jamak itu bisa dua-duanya. Maksudnya bisa kita gunakan dahaba, bisa kita gunakan dahabu. Dahaba Muhammadun wa Hamid wa Ali, dahabu Muhammad wa Hamid wa Ali. Tetapi yang umum, yang lebih mayoritas ya lebih banyak digunakan adalah dahaba. Ini ya, ini kita sudah jauh bahasannya pembahasannya ya, gak apa-apa untuk sekedar wawasan. Jadi ketika kita mendengar ada orang yang mengatakan dahabu Muhammad wa Hamid wa Ali, jangan kita langsung salahkan. Ini pentingnya belajar ilmu itu seperti itu. Jadi orang yang semakin luas wawasannya itu tidak gampang menyalahkan orang lain. Karena mungkin ada dalilnya juga gitu lah. Karena mungkin ada dasarnya juga dan betul ya. Orang yang hanya belajar jurumiyah, yang hanya belajar nahu-nahu dasar, mungkin ada orang mengatakan dahabu Muhammadun Muhammad Ali salah. Tapi orang yang ilmunya sudah tinggi misalnya dia akan bijak. Begini, apakah yang antum maksud dengan dahabu itu luwa akalun barogis misalnya? Oh iya betul. Oh berarti antum pintar. Nah, jadi itu ya. Kenapa saya sampaikan detail seperti ini? Biar versi mayoritasnya tahu, versi minoritasnya juga tahu. Jadi ketika bertemu dan menghadapi permasalahan seperti itu, kita jadi bijak. Ya, oke, itu ya. Nah, kemudian di dahabna juga sama. Kalau kita tarik ke depan, ini kita harus menggunakan yang mufrad. Mufradnya dahabna apa? Dahabat. Sebagaimana mufradnya dahabu, dahaba. Mufradnya dahabna juga dahabat. Gitu. Maka kalau kita tarik ke depan, bunyinya dahabat Maryamu wa Aminatu wa Fatimat. Bukan dahabna. Kalau mayoritas, ya sekali lagi. Tapi kalau minoritas, oke. Dahabna Maryamu wa Aminah wa Fatimat. Ya. Kita makainya yang mana Ustaz? Makai yang mayoritas. Untuk tingkat formalnya artinya atau dalam kondisi formal kita menggunakan yang mayoritas. Itu nanti semua fan ilmu seperti itu. Kita makanya yang mana? Ya mayoritas. Mayoritas yang digunakan karena itu yang familiar gitu. Kecuali memang dalam forum diskusi atau dalam forum-forum tertentu mengajar misalnya atau apa, nanti boleh ditambahkan, boleh dijelaskan. Tapi kita tidak boleh menggunakan yang minoritas dulu kecuali memang kondisi-kondisi seperti itu. Khawatirnya orang awam itu nanti salah menduga dan dikira itu yang umum gitu. Maka kita menyampaikan juga ke mereka nanti dengan yang normal. Oke ya. Berarti dhahabat Maryamu wa Aminah wa Fatimah. Dhahaba Muhammadun wa Hamidun wa Ali. Ketika fiilnya di belakang maka dijamak. Oke, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Al-kalimat al-jadidah. Kosakata baru ya, nanti bisa dicatat. Do'ifun dan do'ifah. Nah ini ada jim ya. Maka
Ini banyak digunakan berarti ada gym. Kemudian titik dua. Ini kayaknya lupa nggak dititikin. Ini harusnya titik dua. Resminya gitu sih, resminya gitu. Tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Resminya memang titik dua terus kalimatnya gitu. Itu kayak rumus, nanti rumus dalam penulisan. Maka nanti ada ilmu itu namanya ilmu untuk mentahkik. Makanya kitab itu kan ada kadang muhakkik. Siapa itu muhakkik? Siapa yang disebut muhakkik? Orang yang dia menulis ulang. Menulis ulang manuskrip dari gurunya ataupun dari pengarang kitab tertentu misalnya. Itu banyak kita temukan misalnya di daerah-daerah Timur Tengah ya. Jadi ya tugas juga ya kalau kita lihat fakir itu dulu ada dua pilihan misalnya di universitas di Timur Tengah itu biasanya ada dua opsi. Kita mau ngambil skripsi misalnya atau tahqiq. Skripsi itu bahasa Arabnya bahsun nanti. Bahas ya. Mau bahas, mau skripsi ataukah tahqiq. Nah, kalau di Indonesia mungkin hanya skripsi ya opsinya ya untuk S1 gitu. Tetapi kalau di Timur Tengah itu ada opsi tahqiq. Ya, tahqiq itu menulis ulang yang dulu masih tulisan tangan ya. Gak apa-apa ya ini sedikit cerita ya sebagai wawasan ya. Um, sebagai apa? Menulis ulang dari manuskrip. Manuskrip itu kan masih tulisan tangan. Tulisan tangan itu kan ya ada yang bagus, ada yang nggak bagus kan seperti itu ya namanya manusia kan ya. Ada orang yang pintar, alim tapi tulisannya kurang bagus. Ada yang alim sekaligus tulisannya bagus misalnya. Nah, itu kita ketik ulang. Ketik ulang itu disebut tahqiq. Nah, dalam pengetikan itu juga nanti ada rumus-rumusnya. Seperti tadi penggunaan titik dua, kemudian penggunaan koma. Ya sama seperti kita ngetik di bahasa Indonesia juga kan seperti itu. Ya, koma misalnya. Kemudian ini. Yang mana itu tidak ada komanya sebenarnya. Tulisan tangan ulama itu kan nggak ada koma, nggak ada titik dua. Itu kita yang nambahin gitu. Nah, itu tahqiq namanya. Maka orang yang nanti menyelesaikan itu disebut muhakkik. Ya. Maka kalau ada istilah muhakkik itu adalah orang yang mentahqiq. Ya, orang yang mentahqiq. Itu kalau dalam penulisan. Tapi kalau dalam penalaran itu beda lagi nanti muhakkikin. Muhakkikin itu orang yang betul-betul mentahqiq pendapat-pendapat tertentu. Itu beda lagi nanti dalam teolog misalnya atau dalam pemahamannya. Tapi dalam penulisan muhakkik itu adalah orang yang menulis ulang dan membuat tulisan itu menjadi rapi, ya, menjadi rapi. Jadi nanti enak kita bacanya pun oh ada catatan kakinya, oh ada halamannya. Itu pengarangnya belum ngasih halaman, ya, belum ngasih halaman, belum ngasih tabel, ya, belum ngasih keterangan tambahan misalnya. Ya, kadang tulisannya masih agak mirip antara jim dengan h dengan kho misalnya. Itu kita yang milih pakai jim kah atau pakai kho kah pakai h kah misalnya. Ya, milih maksudnya gimana? Milih yang paling tepat kira-kira gitu. Karena kadang tinta si mualim si alimnya juga ya si syekhnya juga nggak ada gitu. Maka kemungkinan beliau salah nulis atau gimana. Nah, kita nanti yang mentahqiq. Jadi tahqiq itu ya ada yang bilang itu mudah, ada yang bilang itu sulit gitu, tergantung nanti ya. Seperti itu. Ada yang memang mereka memilih skripsi karena tinggal ngetik saja misalnya, nggak usah apa. Nah, apa bedanya kalau skripsi itu kita mikir, kalau tahqiq itu kita nggak perlu mikir, cuma ya capek gitu, ekstra karena harus ngetik satu-satu dan harus membandingkan antara nuskhah A dengan nuskhah B misalnya, ya. Jadi manuskrip yang A dengan manuskrip itu kan beda-beda nanti. Manuskrip yang ada di Libanon misalnya, itu nanti berbeda dengan yang ada di Yordania misalnya, dengan yang ada di Afrika, di Maroko misalnya, di Tunisia misalnya. Nanti kita lihat, kita bandingkan dari beberapa nuskha yang ada. Nanti mana yang akan kita jadikan pegangan? Oh, yang ada di Yordania aja misalnya. Alasannya kenapa? Karena yang paling lengkap misalnya seperti itu. Nah, itu ya sekilas saja untuk nambah wawasan. Nah, di sini dikit lagi ya. Do'if dan do'ifah ini artinya lemah. Artinya lemah. Tapi kalau ada tambahan ta, ini berarti yang mu'annas ya. Jamaknya sama. Jamaknya do'if itu di'af. Jamaknya do'ifah juga di'af. Ya. Jadi sama-sama bisa digunakan untuk mudzakkar ataupun mu'annas. Di'afun. Ummun. Jamaknya ummahat. Ya. Ini mungkin sudah tidak asing lagi ya. Ummahat.
Ummahatul mukminin. Itu jamak berarti. Ummahatul mukminin. Aqwiya. Aqwiya ini jamak dari qawiyun. Ini kasroh ya. Qawiyun, aqwiya'u. Qawiyun, aqwiya. Qawiyun berarti kuat. Kuat, jamaknya aqwiya. Orang-orang kuat. Nanti dalam menerjemahkan juga beda ya. Kalau qawiyun itu satu orang kuat, tapi kalau kita ingin bilang orang-orang kuat berarti aqwiya. Orang-orang. Abun, jamaknya aba'u. Ya, seperti itu. Alim, jamaknya ulama. Berarti ulama itu jamak dari alim. Alim berarti satu orang alim. Kalau ulama berarti banyak orang alim. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Masih ada 8 menit ya. Kita isi dengan pertanyaan. Saya ingin tahu mungkin yang bingung-bingung mungkin ya. Jadi kita lanjut di pertemuan selanjutnya materi ke-14. Yang perlu dibahas. Kalau enggak kita masuk sedikit ke materi 14. Sudah waktu. Enggak ada, kita lanjut sedikit. Materi ke-14 ya. Ad-Darsul Rabi' Asyar. Jadi kita ambil sedikit saja di sini ya, tidak banyak. Untuk melengkapi waktu saja ya, sebenarnya biar pas. Oh, atau ada rumusnya ini apa? Coba kita cek dulu. Perubahan bentuk mufrad ke jamak itu dihafal. Ya, rumus ada. Cuma rumus itu tidak selamanya bisa menjadi patokan. Gitu. Dalam jamak mudzakkar dan jamak muannas oke, ada itu apa? Ada rumus, ada prosedurnya. Contoh dari muslimun. Muslimun, satu orang muslim. Kita ingin menjadikan jamak mudzakkar. Tinggal kita menambahkan waw nun. Menjadi apa? Menjadi muslimunah. Tanwinnya kita hilangkan. Muslimun. Tanwinnya kita hilangkan. Harokatnya tetap domah. Tanwinnya kita hilangkan. Harokatnya hilangkan satu. Muslimunah. Ya, itu ya. Ini disebut dengan jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar salim. Ini relatif gampang. Yang mudzakkar salim itu tinggal kita menambahkan waw nun dalam kondisi rofa, tapi ini ya, dalam kondisi rofa. Atau ya nun. Ya-nya sukun, nunnya juga dalam kondisi nasab atau jar. Maka kita mendengar muslimuna atau muslimina. Nah, itu bisa. Muslimuna atau muslimina. Cukup menambahkan waw nun atau ya nun setelah kalimat tersebut. Ini jamak mudzakkar. Ya. Ini yang mudah berarti. Tanpa menghafal pun bisa berarti yang jamak mudzakkar. Ya. Kalau jamak muannas hampir sama, tinggal menambahkan alif ta misalnya. Muslimatun. Muslimatun tinggal tambah alif ta. Ta yang ini kita hapus. Kita tambahkan alif ta. Muslimatun. Ya. Atau ada yang mengatakan taknya ini tak yang di sini misalnya. Ya, nanti ada beda pandangan. Kalau lebih mudahnya ya kita buang saja taknya, kita tambahin alif dan tak baru saja kita ya. Pendapat yang satunya. Muslimatun atau muslimatin. Bisa dua. Muslimatun atau muslimatin. Ini jamak muannas namanya. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Kalau tadi jamak mudzakkar salim, ya. Jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Salim itu kan selamat. Maksudnya apa? Jamak muannas yang selamat, jamak mudzakkar yang selamat. Maksudnya dari bentuk mufrad ke bentuk jamaknya itu tidak ada perubahan pada kalimat. Jadi muslim ya tetap muslim gitu. Ya. Tidak berubah kalimat lain. Maka itu ada kata-kata salim nanti di belakangnya. Itu maksudnya tidak ada perubahan dari bentuk kalimatnya dari mufrad ke jamak. Cukup hanya menambahkan. Dan tambahan itu tidak dianggap perubahan. Menambahkan waw nun atau ya nun atau alif ta. Ya, itu ya. Itu jamak mudzakkar dan jamak muannas. Nah, yang ketiga ini yang sulit. Ya, yang sulit. Jamak taksir namanya. Nah, ini yang sulit.
Makanya saya bilang tadi menghafal tapi tidak selamanya harus dengan hafalan. Kalau yang jamak mudzakkar dan jamak muannas mungkin tidak perlu hafalannya, cukup dengan menambahkan saja. Tapi yang ini yang perlu hafalan, jamak taksir ini. Ya, jam'ut taksir. Taksir itu dari kata-kata kasar yang artinya pecah atau berubah. Ya. Nah, ini yang sulit. Karena ada perubahan. Dan perubahan itu nanti relatif juga. Ada perubahan nanti dengan pembuangan, ada perubahan nanti dengan penambahan, ada perubahan nanti dengan pengurangan huruf, ada perubahan nanti dengan perubahan harokat. Ini nanti yang menyulitkan. Makanya bab tersulit itu kata guru-guru kita itu, bab yang paling sulit dalam ilmu sorof itu diantaranya adalah bab jamak taksir. Nah, di situ nanti lebih daripada 99 nanti sirah ataupun wazan. Yang 99-nya itu harus dihafalkan, atau ada nanti di kitab lain misalnya di referensi lain itu lebih dari 120 sirah. Itu harus dihafalkan, ya. Harus dihafalkan, dan dari 120 itu nanti akan melebar, ada yang nanti lugatain, ada nanti yang salah sulugot, maksudnya apa, ada perbedaan nanti lugah, ya lugah Irak berbeda dengan lugah Basrah misalnya, ataupun lugah Yordania misalnya, dan seterusnya. Itu makin meluas lagi, nanti bisa jadi ribuan dan seterusnya. Makanya orang yang di situ mengatakan bahasa Arab itu mudah, itu mungkin dia memang benar-benar alim, atau imma dia belum menyelam terlalu dalam ke dalam bahasa Arab gitu. Mungkin dia hanya menyelam di dangkal-dangkalnya saja, atau mungkin dia memang betul-betul alim, ya. Karena sebetulnya bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling sulit kalau kita memperdalam, ya, karena tidak ada ujungnya. Ya, beda dengan bahasa Inggris yang mungkin tidak ada pembaharuan, ya gitu-gitu aja. Bahasa Arab itu ya semakin kita di luarnya itu terlihat dangkal, tapi ketika ke dalam itu dalam. Ya, kalau bahasa Arab itu dari luar terlihat sulit, tapi sebenarnya itu dangkal. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini, ya? Karena saya juga mendalami bahasa Inggris gitu. Maka bisa membandingkan antara bahasa Inggris dengan bahasa Arab itu seperti apa. Itu ya sekilas tentang jamak. Di antaranya apa? Saya contohkan satu saja ya, karena ini tinggal 1 menit. Dari kitabun misalnya. Dari kitabun. Ini kita tidak menambahkan apa-apa, tapi berubah menjadi kutubun. Nah ini sulit. Dari mana kita tahunya menjadi kutubun? Sedangkan misalnya dari rijlun. Dari rijlun. Jamaknya bukan rujulun. Bukan. Tetapi arjulun. Nah, ini kan beda ya. Jadi tidak sama, tidak hanya domah saja harokatnya, tapi ada perubahan huruf juga. Rijulun arjulun. Kalau kitabun kok kutubun, sogirun sigarun, beda lagi, dan seterusnya. Nah ini yang sulit, itu ya. Jadi jawabannya ada yang dihafal, ada yang tidak perlu dihafal. Baik, kita cukupkan saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wal afu minkum, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Apaan barakallah.